Halo semuanya, di akhir bulan ini mau cerita bakal bahas film hacker gitu yang berjudul Swordfish. Film ini menceritakan tentang seorang hacker handal yang bernama Stanley Jobson. Saking handalnya dia dimanfaatkan oleh seorang teroris bernama Gabriel Scheer untuk membantunya menguras uang yang ada di bank. Gak usah lama-lama nih, pasti udah gak sabar kan masuk ke ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, loncengnya juga jangan sampai ketinggalan. Oke, ini dia Swordfish. Scene diawali dengan seorang pria yang bernama Gabriel Scheer. Dia sedang membahas kemajuan perfilman Amerika Serikat dan bagaimana sebuah berita bisa tersebar dengan cepat. Tapi ternyata Gabriel ini sedang berbincang dengan FBI, dan dia sedang melakukan penyanderaan. Terlihat seluruh blok dipenuhi FBI. Gabriel dengan santainya kembali masuk ke lokasi penyanderaan dengan Stanley Jobson. Terlihat di dalam sana para sandera menggunakan rompi bom. Salah satu FBI bernama Marco sudah muak dengan tindakan Gabriel. Dia malah memerintahkan anggotanya mendekati salah satu sandera. Agent Robert berusaha menghentikannya, tapi sayang, salah satu penembak jitu malah menembak salah satu penyandera. Seorang polisi malah menarik sandera, padahal itu malah akan membuat sandera terancam, karena mereka semua menggunakan radio elektromagnetik, sehingga mereka tidak boleh jauh dari lokasi penyanderaan atau mereka akan meledak. Dan inilah hasilnya. Kembali ke 4 hari yang lalu, terlihat seorang pria yang bernama Thorvald yang sedang ada di tempat pengecekan imigrasi bandara. Salah satu petugas menemukan paspor lain milik Thorvald, sehingga Thorvald dibawa ke ruang imigrasi untuk ditanyai keterangan. Thorvaldo ini adalah hacker yang direkrut oleh Gabriel. Tapi saat ditinggal, Thorvald melihat celah untuk melarikan diri. Sayangnya, usaha Thorvald sia-sia karena dia tetap tertangkap petugas bandara. Lalu di Washington DC, seseorang melaporkan kepada senator yang merupakan anggota Gabriel juga, yang mengetahui penangkapan Thorvald. Mereka tidak ingin Thorvald mengungkapkan semua rahasia Gabriel kepada FBI. Sedangkan di Texas terlihat seorang wanita bernama Ginger. Dia adalah anggota Gabriel juga. Ginger mendatangi tempat tinggal Stan yang sangat sederhana. Stan ini adalah seorang hacker handal, tapi dia pernah dipenjara selama 2 tahun karena dia pernah melakukan hack dan menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Peristiwa itu menghancurkan rumah tangganya. Dia bahkan tidak bisa bertemu dengan anaknya yang bernama Holly karena mantan istrinya Melissa melarangnya. Kedatangan Ginger kali ini karena dia ingin mengajak Stan bergabung dengan Gabriel. Awalnya Stan tidak tertarik, tapi saat diberi uang muka $100.000, Stan pun setuju menemui Gabriel. Lalu di ruang interogasi FBI, terlihat Thorvald ditanyain beberapa pertanyaan oleh Agent Robert, tapi tidak lama seorang petugas memberitahu kepada Agent Robert ada telepon penting dari Direktur Joy. Karena sangat penting, Agent Robert meninggalkan Thorvald. Akan tetapi, telepon itu ternyata jebakan saja dari orang suruhan Gabriel, dan perginya Agent Robert menjadi celah bagi mereka membunuh Thorvald. Singkat cerita, Stan akhirnya bertemu dengan Gabriel. Gabriel ini adalah teroris yang sangat cerdik. Di sana Gabriel langsung meminta Stan memberikan akses ke data milik Departemen Pertahanan Amerika dalam 60 detik. Akan tetapi Stan ini diberikan tekanan. Jika tidak berhasil, dia akan dibunuh. Stan berusaha membuka akses itu akan tetapi selalu gagal. Di detik-detik terakhir, Stanley pun berhasil meretas akses masuk ke Departemen Pertahanan. Sedangkan senjata yang mengancam Stan ternyata kosong. Tapi karena lelucon itu, Stanley sangat marah. Tapi setelah dibujuk Ginger dan mengatakan bahwa bayarannya akan sangat besar, Stan pun menerimanya. Karena di sisi lain, Stan membutuhkan uang untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Sedangkan di markas FBI, Agent Robert mendapatkan laporan kehadiran Stan di LA. Berselang setelah kasus Thorvald, Robert ini sangat mengenal Stan karena dialah orang yang menangkap Stan beberapa tahun yang lalu. Karena kedatangan Stan dengan Ginger, Robert pun memerintahkan anggotanya mencari informasi mengenai Ginger dan mengintai Stan. Di rumah Gabriel, Stan diperkenalkan dengan ruangannya, di mana di sana terdapat rangkaian komputer canggih yang bisa membantunya meretas. Stan bisa melakukan akses 6 network berbeda secara simultan. Hal itu tidak bisa didapatkan di komputer biasanya. Stan sangat yakin bisa melakukan hack dengan sistem terkuat apapun. Gabriel meminta Stan membuatkan aplikasi dan virus tercanggih, aplikasi yang dibuat bernama Hydra, aplikasi yang bisa meretas sistem keuangan semua bank di dunia. Keesokan harinya, Stan menemui anaknya Holly di sekolah. Holly telat dijemput oleh ibunya. Stan memanfaatkan momen itu untuk mengantar pulang Holly ke rumah. Setelah Holly masuk ke dalam rumah, seseorang menghampiri Stan.
Ternyata dia adalah anggota dari FBI. Melihat itu semua, Stan berusaha melarikan diri. Sayangnya di bawah sana anggota polisi lainnya berhasil menghentikan gerakan Stan. Di sana Robert langsung menanyakan alasan Stan lari padahal dia hanya ingin menanyakan mengenai Thorvald. Sebagai informasi, Thorvald dan Stan ini dulu pernah bekerja sama. Itulah mengapa Robert sangat mencurigai kedatangan Stan dan Thorvald ke LA. Stan pun mengatakan bahwa dia tidak ingin ditangkap hanya karena mendatangi anaknya. Robert malah memberikan tawaran untuk membantunya kali ini, karena dia sedikit curiga dua hacker hebat tiba-tiba ada di LA. Jika Stan membantu, urusan hak asuh anak akan dibantu juga. Di sini Stan tetap bersikukuh kalau dia hanya sedang liburan di LA. Tanpa basa-basi lagi, Stan pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Stan mendatangi kamar Ginger, tapi dia malah menemukan Ginger yang sedang mengganti pakaian dan terlihat ada alat penyadap di tubuhnya. Ginger menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah seorang DEA. Sebagai informasi juga, DEA ini adalah Badan Penegak Hukum Narkoba di Amerika Serikat. Kembali ke cerita, Ginger ini memohon kepada Stan agar merahasiakan dari Gabriel, karena jika Gabriel tahu, Ginger akan dibunuh. Tidak lama muncul Gabriel di belakang. Stan pun menyembunyikan alat penyadap milik Ginger. Gabriel ini datang karena ingin mengajak Stan pergi ke suatu tempat. Mereka pun sampai di sebuah kafe. Gabriel menjelaskan tentang rencananya yang diberi nama misi Swordfish. Kenapa diberi nama Swordfish? Karena misi ini pernah dijalankan oleh DEA. Dari misi itu, ternyata DEA melakukan tindakan kotor di mana mereka mencuci uang narkoba dan menyimpan selama 15 tahun. Uang itu disimpan di sebuah bank dan sekarang sudah sebesar 9,5 miliar dolar. Gabriel ingin mengambil uang itu melalui bank yang ada di belakang Stan sekarang. Mereka pun memulai proyek pembuatan Hydra. Stan menggunakan worm miliknya yang sudah disembunyikan sejak dia kuliah. Worm adalah bagian dari malware. Saat Stan sedang membuat Hydra, di Virginia, senator mendapatkan file dari pengawalnya. File itu berupa foto-foto keadaan rumah Gabriel. Hasil pengintaian tim Robert. File itu didapatkan dari Direktur Deputi FBI. Direktur itu kira senator akan tertarik akan file itu. Senator pun menelpon Gabriel mengenai foto-foto itu. Senator sangat marah karena akan jadi sangat berbahaya menjalankan misi Swordfish. Senator meminta Gabriel membatalkan misinya, akan tetapi Gabriel tetap bersikukuh menjalankan misinya dan langsung menutup telepon itu. Lalu di sini terlihat Stan yang sedang membuat rangkaian Hydra. Di tengah pekerjaan, Stan kehabisan minumannya. Stan pergi ke gudang penyimpanan minuman. Saat memilih-milih, Stan malah melihat sosok Gabriel yang tidak bernyawa. Akan tetapi saat pergi keluar, Stan melihat Gabriel baik-baik saja. Kebetulan saat itu juga Gabriel ingin berbicara dengan Stan. Gabriel pun langsung mengajak Stan ke tempat lain. Di perjalanan, Gabriel menyadari ada yang mengikuti mereka, dan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah menaklukkan satu mobil, Gabriel mengambil senjatanya di belakang mobil dan menembak mobil yang mulai mendekati mereka. Gabriel pun menyuruh Stan untuk mengemudi dan dia yang akan menghabisi mobil-mobil yang mengikuti mereka. Gabriel berhasil menaklukkan mobil-mobil itu dan saat membuka mobil, Gabriel sadar bahwa orang-orang ini adalah suruhan senator. Gabriel pun meminta Stan kembali ke rumahnya dan segera menyelesaikan Hydra. Sedangkan masalah ini, Gabriel lah yang akan menyelesaikannya. Setelah kejadian malam itu, Gabriel pun dibawa ke Oregon menemui senator. Di sana, Gabriel mengungkapkan kekecewaannya telah dikhianati oleh senator. Padahal dia sudah berkorban untuk senator dalam menjalankan misi ini. Maka dari itu, Gabriel pun membunuh senator. Dibarengi dengan ledakan di sebuah parkiran yang menewaskan tangan kanan senator. Scene selanjutnya, terlihat Stan menemui Gabriel untuk menyerahkan hasil pembuatan Hydra. Stan berhasil menyelesaikan misinya. Akan tetapi Gabriel malah mengajak Stan ke suatu tempat. Gabriel menunjukkan rencana aslinya. Gabriel tidak hanya ingin meretas sistem bank, tapi ingin langsung masuk ke dalam bank. Dia akan melakukan serangan besar. Melihat langkah Gabriel sudah terlalu jauh, Stan pun berusaha kabur. Gabriel tidak mengejar Stan karena dia yakin Stan akan kembali. Lalu di scene ini terlihat Gabriel dan timnya sudah melangsungkan misinya. Mereka membobol masuk ke dalam bank dan menyandera siapapun yang ada di dalam sana. Sedangkan Stan mendatangi rumah mantan istrinya dan saat masuk ke dalam, Stan merasa aneh dengan pintu yang terbuka begitu saja. Ketika Stan memasuki kamar utama, terlihat mantan istrinya dan suami barunya tertembak, sedangkan Holly entah berada di mana.
Stan pun tahu ini adalah ulah Gabriel. Stan melihat kartu nama Agent Robert dan itulah asal mula kenapa di scene awal Gabriel, Stan, dan Robert sedang berada di meja yang sama. Mereka sedang melakukan negosiasi. Lalu kembali ke hari di mana setelah ledakan besar terjadi, Gabriel menekan FBI untuk menyiapkan pesawat siap lepas landas dalam 25 menit atau sandera lainnya akan terancam. Lalu Stan meminta Gabriel mengeluarkan Holly dan tidak lama terlihat Holly di atas sana. Gabriel meminta Stan menyelesaikan pekerjaannya, membantu Mrs. Swordfish. Jika berhasil, maka Stan dan Holly bisa pergi dari tempat itu. Stan pun menuruti permintaan Gabriel. Uang hasil pencucian DEA itu akan diberikan ke semua rekening yang ada. Setelah berhasil mengerjakan misinya, Stan diizinkan pergi bersama Holly. Saat akan menuju keluar bank, data malah menunjukkan uang yang menghilang. Stan pun kembali ditahan tapi Holly berhasil keluar dari bank. Gabriel meminta penjelasan Stan. Stan pun mengatakan bahwa uang tidak bisa diambil kembali karena setiap 60 detik berpindah ke setiap rekening yang ada di dunia. Bahkan Stan sendiri tidak bisa menghentikannya. Gabriel tidak puas dengan jawaban Stan. Akhirnya Gabriel membawa Ginger dan menggantungnya. Stan harus mengembalikan semua uang atau Ginger akan mati. Dengan terpaksa, Stan pun memulihkan data dan mengembalikan semua uang yang sudah tersebar. Akan tetapi Gabriel tetap menembak Ginger, karena sebenarnya Gabriel tahu Ginger adalah DEA. Salah satu tim Gabriel melaporkan bahwa pesawat sudah siap. Gabriel pun membawa semua sandera termasuk Stan menaiki bis. Di tengah jalan, bis Gabriel ternyata tidak pergi menuju bandara. Gabriel hanya mengalihkan perhatian para polisi. Sebenarnya Gabriel sudah menyediakan helikopter untuk mengangkat bis itu. Di bawah sana, polisi mengejar mereka. Sedangkan di atas, helikopter mengalami kesulitan mengendalikan arah karena angin yang kencang dan mereka pun menabrak sebuah papan iklan yang menyebabkan salah satu tali terputus. Dan tidak lama menabrak sebuah gedung besar, tali lainnya ikut terputus. Setelah bertahan cukup lama, akhirnya mereka sampai di sebuah gedung. Gabriel dan timnya berpindah ke helikopter lain. Stan teringat senjata yang ada di dalam bis dan segera menembakkannya ke helikopter yang dinaiki Gabriel. Berselang beberapa hari, Stan dan Robert melihat jasad Gabriel dan sesuai dengan data teroris yang ada. Akan tetapi, hal aneh terjadi. FBI malah tidak menemukan jasad Ginger, dan nama Ginger pun tidak berada di data DEA. Mendengar hal itu, Stan teringat kalimat yang sempat diobrolkan Gabriel tentang pengalihan perhatian. Berarti, Ginger adalah rekan Gabriel, bukan DEA, dan mayat yang ada di depannya bukan Gabriel yang sebenarnya, melainkan mayat yang sempat ditemuinya di ruang penyimpanan minuman. Selain itu, identitas Gabriel memang sebelumnya sering diganti-ganti, sehingga FBI tidak menyadari hal itu. Stan tidak mengatakan apapun atas keganjilan itu dan memilih hidup normal dengan anaknya. Di akhir scene, terlihat Ginger dengan penampilan yang berbeda sedang melakukan transaksi di Bank Monte Carlo, mengirimkan sejumlah uang ke sebuah rekening, dan setelah mengirimkan uang, Ginger bertemu dengan seorang pria yang ternyata dia adalah Gabriel, dengan identitas barunya. Oke, itu dia film Swordfish. Film ini mampu menyuguhkan teroris yang sangat cerdas, karena menggunakan cara yang cukup rapi dan membuat beberapa kejutan, yang buat kita yang nontonnya jadi terkejut. Aku sih nggak habis pikir dengan ide bahwa bis pakai helikopter, dan pengalihan perhatian Gabriel luar biasa. Cuma di film ini, dunia perhackerannya kurang kuat sih, yang lebih menonjolnya ide brilian Gabriel dibandingkan Stanley-nya. Terlepas dari itu semua, ini film memang wajib banget kalian tonton. Sebelum mengakhiri, nggak bosan-bosan aku ingetin untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat nama channel ini dengan cara share. Sampai jumpa lagi ya, bye!